Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eee, sahabat Ikra Medical Podcast. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, sore hari ini untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan dan pada hari ini alhamdulillah Ikra kedatangan Dokter Dinar Farisi Yadin. Beliau spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dan, eee Dokter Dinar ini lulusan FK Unpad pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan menjadi seorang dokter spesialis penyakit dalam, lulus tahun 2016 dan menjadi, konsultan reumatologi tahun 2024, juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada saat ini Dokter Dinar berdinas di Rumah Sakit Cililin. Wah jauh, Cililin. Rumah Sakit Cililin, kemudian, praktik sebagai konsultan reumatologi di Rumah Sakit Mayapada dan Rumah Sakit, Santosa Bandung Sentral, Kebonjati ya Dokter Dinar ya? Wah, baik terima kasih banyak Dokter Dinar, atas kesempatannya, eee wakaf, sedekah waktu dan ilmunya untuk sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast. Kita ini akan berbicara, saudara-saudara sekalian, sejawat sekalian, akan berbicara mengenai lupus. Nah, yang kita tahu bahwa, lupus itu ada beberapa seri, ya, lupus itu, sudah difilmkan juga, bukunya itu karangan Hilman. Ada buku lupus itu karangan Hilman, eee, filmnya sudah ada. Yang paling menarik adalah Lupus Kejarlah Daku Kokujita gitu ya. Tapi ini tentu bukan lupus yang itu, ini lupus yang lain yang memang penyakit gitu ya, memang penyakit dan Dokter Dinar adalah salah satu ahlinya. Nah, kalau sebenarnya lengkapnya lupus erythematosus ya. Jadi ada beberapa jenis lupus erythematosus ini. Sebenarnya lupus erythematosus itu kira-kira apa Dokter Dinar? Baik Dok, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Optimal, guru saya, orang tua saya, dan juga Ikra Medical Podcast yang telah mengundang saya. Terima kasih atas kepercayaannya Dok. Insya Allah kita akan berbagi mengenai lupus hari ini. Jadi tadi setelah dijelaskan oleh Dokter Optimal sendiri bahwa tadi mungkin akan saya tambahkan bahwa lupus atau sistemik lupus erythematosus ini merupakan suatu penyakit autoimun sistemik gitu ya. Penyakit autoimun sistemik artinya dia penyakit autoimun itu adalah suatu kondisi di mana sistem imun tubuh kita kehilangan toleransi terhadap lupus sehingga dia malah berbalik menyerang tubuh kita sendiri. Nah, salah satu autoimun yang paling banyak dan juga yang paling populer, bisa dikatakan paling populer adalah ini adalah lupus, yaitu sistemik lupus erythematosus. Disebut sistemik karena penyakit lupus ini dia dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dapat terkena oleh lupus. Kelainan pada rambut, kelainan pada kulit, otak, jantung, paru, ginjal, dan semua hampir terkena, sehingga itu disebutkan sistemik. Dan karena banyak organ yang terkena tadi ini, jadi lupus ini juga dapat, eee eee, menyerupai penyakit-penyakit lain sehingga disebut dengan disease imitator. Dan juga penyakit lain pun dapat menyerupai lupus, sehingga dalam hal ini maka penting bagi kita untuk mengetahui, bagaimana lupus itu. Karena, lupus ini dia akan mempunyai dampak yang sangat besar gitu ya, dampak terhadap, kualitas hidup sehingga pada akhirnya nanti mungkin akan mengganggu aktivitasnya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui secara dini lupus ini sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Eee, Demikian Dok, sebagai awalnya Ya, kita jadi diskusi. kalau tadi, dia bisa menyerupai penyakit-penyakit lain gitu, banyak sekali yang, penyakit lain yang artinya kemungkinan besar lupus, tetapi awalnya itu seperti bukan lupus gitu ya, bukan sistemik lupus erythematosus. Nah, kalau ada sistemik, ada nggak yang tidak sistemik Dokter, Dinar? Betul. Sistemik itu kan seluruh tubuh ya, ada nggak Ya. yang
cuma satu aja lupusnya teh Iya, organnya yang bukan sistemik gitu. betul loh. Jadi mungkin, ya di sinilah pentingnya kita mendiagnosis dini gitu lupus itu ya. Karena kalau kita, mendapatkan lupus yang sudah sistemik gitu ya, sudah terkena semuanya mungkin itu sudah terlambat sebetulnya Dok ya. Karena pasiennya sudah misalnya sudah ada gangguan ginjal, gangguan kulit, gangguan jantung, gangguan pada dan lain mungkin itu memang kita sudah langsung dapat mendiagnosis lupus, tetapi itu mungkin akan, pasien sudah mengalami, komplikasi yang lain. Dan yang paling penting adalah apabila kita dapat mendeteksi lupus itu dalam kondisi-kondisi awal gitu ya. Seperti disebutkan bahwa, memang disebutkan sistemik tapi tiap orang tuh beda-beda. Ada satu orang misalnya yang kena hanya yang ringan-ringan saja mungkinnya ada sakit sendi, kemudian ada juga yang kena kulit, ada juga yang rambut rontok saja gitu ya. Kemudian ada yang lemah badan, apa namanya, demam-demam yang tidak jelas gitu. Nah itu merupakan, merupakan gejala-gejala yang bisa terjadi pada lupus. Dan gejala yang paling banyak itu justru adalah, gejala-gejala yang tidak spesifik tadi misalnya, misalnya, hanya datang dengan lemah badan gitu ya, kemudian demam yang tidak jelas, demam lama biasanya pada pasien-pasien sering dianggap, tifoid gitu, tifoid, tapi kemudian sebulan sekali demam lagi demam lagi. Jadi mungkin kita harus, Berulang-ulang di gitu situ ya? Ya, berulang-ulang. Jadi di situ kita harus berulang-ulang. mulai curiga. Jadi dikatakan di buku kewaspadaan lupus yang sudah diterbitkan oleh kita, ada yang tahun 2025 yang terbaru, dikatakan bahwa, apabila terdapat 2 manifestasi organ, terutama pada wanita muda, maka kita harus curiga bahwa itu adalah salah satunya penyakit autoimun atau lupus ini. Nah, salah satu yang paling banyak adalah 70%, pasien lupus itu datang dengan keluhan yang tidak jelas tadi, misalnya, sakit sendi yang seringkali mungkin dianggap, remeh gitu ya, tapi ternyata itu merupakan, yang paling banyak itu 70% mengalami sakit sendi. Nah, sakit Iya. sendi ini pun bermacam-macam, mulai dari yang ringan seperti artralgia, mialgia yang cuma sakit-sakit pegel-pegel badan gitu ya, sampai yang berat seperti artritis, seperti yang disertai dengan nyeri dan bengkak sendi. Kemudian ada juga yang mungkin hanya datang dengan satu gejala saja, yaitu rambut rontok. Ya, rambut rontok itu merupakan suatu suatu, gejala salah satu yang mungkin bisa Nah, menyebabkan suatu masih gejala muda, autoimun. kira-kira tidak jarang pada seumuran begitu rambutnya rontok, ini rontok mungkin ya. Kalau Betul. misalnya rontok yang udah seumur saya mah wajar-wajar saja kan. Iya, iya, Dok. Ya, baik. Itu kira-kira kenapa kok bisa bisa jadi muncul lupus dan zaman dulu masa nanti saya jarang gitu ya, Iya, kita teh mendengar, oh mus-mus lupus kalau sekarang tuh. Kira-kira kenapa bisa terjadi seseorang itu terkena lupus ini? iya, Lupus betul, Dok, sistemik gitu, betul, Dok. erythematosus. Iya. Jadi memang kalau dari, saat ini kan dikatakan bahwa penyakit autoimun itu semakin banyak gitu ya, Kak, Mmm, semakin banyak yang menyebutkan autoimun 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 gitu. Dan itu tentu, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banyak autoimun tadi. Yang pertama adalah mungkin, satu kemampuan, yang pertama adalah kesadaran bahwa memang ada penyakit autoimun tadi sehingga kita lebih aware. Kemudian yang kedua adalah kemampuan diagnosis dari dokter, mungkinnya mulai dari dokter umum, spesialis, dan lain-lain yang lebih dapat mendeteksi autoimun. Yang ketiga adalah yang mungkin autoimun itu sendiri yang banyak gitu ya. Nah, autoimun ini atau lupus ini memang terjadi akibat, adanya interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan gitu. Jadi faktor pencetus jadi adanya pencetus pada pasien-pasien yang memang mempunyai faktor predisposisi genetik untuk terjadinya autoimun. Nah, zaman dulu pun mungkin, kalau dicek sih mungkin banyak juga gitu ya, tapi kan kalau zaman dulu kan memang tidak terlalu terpraktikan gitu, Dok. Nah, kalau sekarang lebih banyak karena orang lebih aware, punya kemampuan diagnosis yang, lebih banyak, lebih bagus, kemudian juga faktor pencetus juga yang banyak juga. Demikian, Dok, mungkin, salah satu penyebab yang bisa menyebabkan banyaknya, lupus, saat ini. Dan memang, di data global tuh dikatakan bahwa setiap tahun itu mulai, didapatkan 400.000 kasus SLE mmm, baru, yang di baru mana iya, yang baru setiap yang tahun baru. secara global, di mana perempuan 320.000 dan laki-laki 80.000, jadi lebih banyak pada perempuan memang. Ya, eee tadi Dokter Dina mengatakan banyak di, wanita-wanita usia muda gitu. Kenapa Betul. kira-kira? Ada kecenderungan tertentu? Apa ada
bedanya gitu ya, yang dengan yang lebih tua jelas ada bedanya. Tapi mengapa kok banyak pada yang usia muda, wanita usia muda? Iya, Dok. Jadi, perbandingan, banyak terjadi, waktu itu terjadi lebih banyak terjadi pada usia muda, usia 18 sampai 40 tahun itu puncaknya, Dok. Dan terjadi perbandingannya dengan laki-laki itu antara 2 sampai 15 banding 1. Jadi memang banyak terjadi pada perempuan muda. Dan ini disebabkan karena faktor hormon ya, Dok, ya, faktor hormon yaitu estrogen, di mana pada usia tersebut, lagi matang-matangnya, ya kan, Kak, estrogennya makin lagi puncaknya. Sementara ketika masih kecil mungkin estrogennya belum cukup, tapi setelah tua juga estrogennya sudah mulai menurun gitu. Jadi memang lebih banyak terjadi pada usia itu karena faktor hormonal yaitu estrogen tadi, Dok. Ya, jadi, ada kondisi hormon tertentu Ya. pada wanita yang menyebabkan lebih lebih rentan ya, terjadi, lupus. Ini gejala awal yang paling sering apa Dokter Dinar? Nah, gejala awal ini tadi, Dok, jadi mungkin, yang sering dianggap remeh gitu ya pada, terutama pada kaum muda misalnya cuma hanya, pegal-pegal yang ringan-ringan seperti itu, Dok. Karena, spektrum lupus itu sangat luas sekali, Dok, ya, pada kelainan, kulit, kelainan otot misalnya mulai dari pegal-pegal seperti mialgia atau artralgia sampai ke kelainan otot yang berat, mulai dari, apa, yang, bengkak dan nyeri sendi yang bengkak, kemudian seperti, kelemahan otot itu. Jadi apabila mungkin kita ada pasien terutama wanita muda yang ada sakit sendi gitu ya, 20 tahun udah sakit sendi terutama, ada nyeri sendi dan gelisah dengan pembengkakan, jadi kita tidak boleh menganggap remeh. Kemudian faktor lain yang, gejala lain yang cukup banyak adalah kelainan kulit, yaitu misalnya tadi ya tuh rambut rontok ataupun yang khas sih mungkin memang ada malaras di wajah yang seperti kupu-kupu, kemudian ada juga, diskoidras bentuk, eee, bercak-bercak kehitaman, kebiruan di, wajah ataupun di leher, kemudian, rambut rontok itu juga rambut rontok pun dikatakan di literatur itu merupakan salah bisa, pasien lupus itu bisa datang hanya dengan satu gejala rambut rontok gitu ya. Ya dengan rambut rontok itu kita sudah harus waspada apabila pada wanita misalnya dengan rambut rambut rontok kita harus ke dokter atau ke autoimun. Yang lainnya mungkin kalau yang lebih berat mungkin ada wanita muda atau, anak muda datang dengan kelainan pada ginjal gitu, misalnya dengan gejala pembengkakan pada pungkak, pada perut, atau yang lain-lain. Kemudian yang lainnya lagi yang lebih banyak demam lama, demikian. Jadi kita harus curiga bahwa itu merupakan suatu autoimun setelah kita pikirkan penyakit yang lain tuh. Karena autoimun itu kan merupakan suatu tadi, yang harus dieksklusi penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan gejala yang mirip autoimun tadi, seperti tuberkulosis yang banyak di negara kita juga tetap, merupakan suatu faktor yang harus kita perhitungkan apabila punya gejala-gejala seperti tadi, Dok. Ya, kita tahu kan bahwa gejala itu seringnya tidak muncul, tidak full blown bersamaan Iya. gitu loh, semuanya, tapi ada sedikit-sedikit gitu. Nah, bagaimana sejawat kita di layanan primer gitu ya, di puskesmas, di klinik mandiri, itu bisa mencurigai kebab kan kalau datang, aduh nyari sendi, pegel, ditanya, "Pernah kebentur?" "Enggak." "Ah, ini mah reumatik," gitu kan. Oh, atau kadang-kadang mungkin kalau udah agak sepuh, "Ah, ini mah asam urat," gitu kan, dia suka begitu. Nah, jadi kira-kira, apakah ada panduan gitu, bagi seorang dokter di, layanan primer untuk curiga, jangan-jangan ini termasuk autoimun, lupus itu tadi mungkin. Mangga Dokter Dina. Nah, ini Dok memang yang paling penting Dok ya. Jadi, jangan sampai kita, lepas gitu ya, jangan sampai kita lepas, jadi jangan sampai kita, lepas dari diagnosis dini tadi. Jangan sampai pasien yang autoimun dianggap, bukan autoimun atau yang penyakitnya autoimun gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa, merupakan kecurigaan bahwa itu merupakan suatu autoimun khususnya dalam lupus ini. Yang pertama adalah hampir semua imun atau lupus ini dia mempunyai gejala konstitusional, misalnya penurunan berat badan yang tidak jelas, terutama pada wanita muda dengan penurunan berat badan yang tidak jelas, lemah badan, dengan demam yang lama tadi atau tidak jelas dan demam yang tidak terlalu tinggi tapi tidak jelas penyebabnya. Itu merupakan suatu faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecurigaan. Kemudian, kelainan-kelainan yang lain misalnya ada sakit sendi, kelainan kulit, kelainan pada, ginjal, kemudian pada jantung, pada, paru, dan itu ada beberapa kriteria yang mungkin bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menegakkan diagnosis.
Nah, untuk penegakan diagnosis ini, ada beberapa kriteria memang mulai dari yang paling awal yaitu dari ACR EULAR, dari American College of Rheumatology dan dari Eropa tahun 2000, 1997 begitu yang kita bikin dopamin ras itu Dok cukup cukup sederhana ya Dok ya. Jadi mungkin kita bisa lihat apakah D-nya itu ada discoid ras, jadi ada bercak bercak kemerahan atau kebiruan di wajah atau leher. Kemudian ada oral ulcer, yaitu ada sariawan yang tidak jelas, sariawan hilang timbul hilang timbul hilang timbul, sering terjadi. Itu juga bisa merupakan suatu kecurigaan adanya penyakit lupus. Kemudian ada P-nya adalah photosensitivity, jadi sensitivitas terhadap sinar matahari. Ketika kulit kita terkena sinar matahari itu menjadi merah, itu menjadi apa namanya, menjadi perih ketika kena matahari. Kemudian ada juga artritis atau artralgia, ada nyeri sendi, kemudian ada malaras, ada bercak di wajah tadi, kemudian imunologisnya adalah, eee, adalah kelainan pada, laboratorium, misalnya ada, anti-SM, kemudian itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada kelainan neurologis, misalnya sering sakit kepala, terutama apabila kalau disertai dengan kejang, kejang penurunan kesadaran. Kemudian kelainan ginjal, renal, kelainan ginjal bisa ditandai dengan gejala pembengkakan, kemudian, serositis jadi ditandai dengan adanya misalnya, efusi pleural, cairan pada paru-paru atau cairan pada jantung, efusi, perikat dan ini merupakan suatu yang sering juga terlewat gitu, Dok. Jadi pasien-pasien datang dengan efusi pleural berulang, di fungsi, timbul lagi, udah dikasih obat TB, timbul lagi. Berarti kan, artinya kita harus berpikir bahwa itu merupakan TBC gitu, tapi salah satu faktor yang menyebabkan efusi pleural adalah salah satunya adalah, lupus ini. Kemudian adalah kelainan hematologis, yang serius itu adalah pasien datang misalnya dirawat karena demam berdarah karena trombositnya rendah gitu. Tapi setiap bulan trombositnya rendah lagi gitu ya. Jadi mungkin itu juga merupakan satu faktor, yang harus kita curigai bahwa itu, merupakan suatu penyakit autoimun. Nah tadi gejala tadi mungkin dapat disingkat dengan dopamin ras, itu adalah berdasarkan, ACR EULAR, yang awal itu termasuk yang cukup sederhana gitu ya, untuk menegakkan diagnosis atau membantu penegakan diagnosis lupus, sebelum akhirnya itu kita rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau reumatologi untuk penegakan diagnosis selanjutnya dengan pemeriksaan anamnes. Ya, Iya, Dok. jadi, kalau misalnya sejawat kita di puskesmas ya, menemukan kecurigaan, lihat eee, rujuk ke dopamin ras itu. Nah ini Iya. jadi kira-kira ada unduhannya kalau sebagai berapa yang positif mungkin nanti kecurigaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang, yang positifnya, lebih sedikit gitu. Nah, tetapi tantangan kesulitannya apa gitu Dokter Dini yang kira-kira bisa Dokter Dinar bayangkan? Sejawat di puskesmas ya, mohon maaf Dokter Dinar kan dinas di Cililin, ya saya kira fasilitas di rumah sakitnya aja belum dalam tanda petik Iya tidak dibandingkan dengan, iya. di kota Bandung lah, itu akan berbeda. Nah kira-kira, apa tantangan dari kesulitan teman-teman di perifer sehingga mungkin lolos ketemunya tuh udah berat gitu, udah ke mana-mana gitu. Kira-kira apa Dokter Dinar? Nah, jadi mungkin, kesulitannya adalah tantangannya adalah kalau di daerah itu mungkin ya alat pemeriksaan yang belum 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 lengkap gitu ya. Tapi itu semua itu bisa diminimalisir ataupun kita apa namanya, kita bantu gitu ya. Itu dengan tadi gitu kita, dengan gejala-gejala klinis. Jadi kita harus tajam, kita harus peka terhadap gejala-gejala klinis yang ada yang tadi telah disebutkan. Kemudian memang kalau di daerah itu, kemungkinan besar tidak ada pemeriksaan anamnes, tapi ada beberapa pemeriksaan yang mungkin dapat membantu gitu, membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Jadi, jangan sampai karena keterbatasan alat juga kita menjadi, tidak bisa mendiagnosis lupus gitu ya. Karena itu, bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang ada. Contohnya adalah misalnya tadi pemeriksaan darah rutin. Kalau pemeriksaan darah rutin sih mungkin di semua fasilitas kesehatan ataupun di daerah juga ada. Nah, beberapa, yang bisa membantu diantaranya adalah terjadinya misalnya anemia. Anemia itu kan pada lupus bisa terjadi anemia hemolitik ataupun anemia yang karena inflamasi.
Nah, dari situ juga dengan anemia, kemudian misalnya HB-nya turun, kemudian disertai dengan tanda-tanda hemolit gitu ya, ada eksempi, kemudian ada juga misalnya, eee, kemudian LED yang meningkat. Kemudian, leukosit yang turun, trombosit yang turun, limfosit yang turun, itu juga dapat membantu, penegakan diagnosis lupus, kecurigaan kita terhadap lupus. Nah, dari pemeriksaan yang ada di daerah sih mungkin seperti itu. Jadi pemeriksaan darah rutin, LED yang dapat membantu, kemudian juga pemeriksaan urin, ya pemeriksaan urin juga dapat membantu. Misalnya pada wanita dengan, wanita muda dengan bengkak-bengkak, dengan, ada anemia, kemudian ada bengkak-bengkak, tentu kita, secara klinis pun kita sudah menduga bahwa ini adalah suatu anemia kelainan ginjal misalnya. Ada anemia, kreatinin yang meningkat, kemudian kita lihat urinnya, di situ akan kita lihat adanya protein uri, kemudian ada juga, eritrosit uri, kemudian silinder eritrosit yang, itu semua terdapat pada pemeriksaan urin rutin. Jadi jangan sampai karena keterbatasan, di daerah, kita menjadi tidak menduga itu lupus atau minimal tidak bisa mensuspekkan lupus untuk selanjutnya, mungkin kita akan rujuk atau kita memberikan terapi sementara, yang seperti itu, Dok. Iya, eee, kan, apa ada kelainan gen gitu yang menyebabkan, lupus ini? Karena kan sekarang Betul, mus-mus, wah ini gangguan gen, mus-mus, iya, hormon, mus-mus apa, ada iya, gangguan gen nggak ini, Dokter Dinar? betul. Jadi memang lupus ini memang genetik gitu. Jadi memang, terjadinya lupus ini karena adanya predisposisi genetik tertentu gitu ya, produksi Mmm, genetik tertentu yang memang, dapat menyebabkan lupus yang kemudian dia berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus, ya faktor-faktor ini banyak mulai dari infeksi bakteri, infeksi virus, kemudian, yang sederhana aja stresor fisik atau psikis pun dapat mencetuskan pada orang-orang dengan gen ini gitu ya, Dok, ya. Jadi memang faktor gen ini penting. Jadi pada pasien dengan yang tidak punya gen lupus itu apabila ada pencetus pun, tidak akan, terjadi. Tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu apakah kita ada gen lupus atau enggak gitu ya, Dok, ya. Yang penting adalah kita jangan sampai mempunyai pencetus yang mencetuskan lupus. Nah, pencetus lupus itu ya tadi, salah satunya adalah misalnya, merokok, kemudian makanan-makanan yang mengandung, pengawet, pewarna, fast food, junk food gitu. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk selalu, hidup sehat gitu ya, hidup sehat dengan secara umum gitu karena faktor-faktor yang mencetuskan lupus itu salah satunya adalah mungkin gaya hidup yang mungkin saat ini mungkin agak berubah dibanding zaman dulu sehingga, lebih banyak, tercetuskan, lupus-lupus ini Dok, demikian Dok. ya, eee, ini termasuk menular nggak? Menular enggak sih Dok, cuma mungkin Oh, ada menular tidak. ada Jadi bisa kalau menurun gitu Dok. seandainya, Heeh, ada seseorang yang dalam tanda petik kita curigai lupus, nggak perlu kita karena ini genetik gitu ya, perlu kita tanya apa ada orang tuanya atau saudaranya atau apa, kayak kalau diabetes kan kita tanya itu darah ya, tinggi, oh uyutnya darah tinggi gitu ya. kan, asma juga ini, apa ini seperti itu gitu? Iya, jadi Harus memang karena ditanyakan. betul, karena genetik jadi memang harus ditanyakan seperti itu. Apakah ada apa namanya, ada keluarga kita yang menderita autoimun. Tidak hanya lupus tapi juga autoimun yang lain seperti misalnya ada rheumatoid banyak ada rheumatoid arthritis, systemic sclerosis. Tapi masalahnya adalah kalau di orang tua zaman dulu itu kurang kurang terperhatikan gitu, apakah mereka punya autoimun atau tidak gitu ya, terutama untuk orang yang sudah, agak sepuh. Tapi kalau misalnya yang masih muda sih memang biasanya bisa terdeteksi, misalnya ada saudaranya yang memang autoimun juga gitu, Dok, ya, kemudian ada yang, ada bibinya yang autoimun juga atau saudara-saudara yang lain. Tapi memang harus ditanyakan, jadi meskipun tidak, 100% orang tua lupus anaknya akan menjadi lupus, tapi memang mempunyai risiko seperti itu, tidak mempunyai risiko untuk jadi ada, gangguan Ya. lupus juga. Ya, Dokter Dina kan mendengar tadi gitu ya, sistemik lupus, kena ini, awalnya kadang-kadang juga lepas gitu, karena, sering datang sudah lewat atau sudah, terkena berbagai macam organ gitu. Nah, dengan pengobatan yang mungkin diterima oleh pasien sekarang ini, bisa hidup normal nggak? Artinya, ya seperti, yang lain mah bisa sekolah, bisa bekerja, bisa mohon maaf, punya keluarga, anak atau ini, kira-kira bisa nggak itu? Ada. Ya, bisa, Jadi ya memang
Kalau dari, apa namanya, dari pengalaman-pengalaman, jadi ketika kita, periksa pasien gitu ya kan, ketika periksa pasien, datang pasien dengan wanita muda gitu, dengan segala keluhannya gitu. Awalnya mereka penyakitnya nggak jelas gitu ya, akhirnya dirujuklah ke spesialis penyakit dalam, terus ke reumatologi, kemudian kita periksa, ternyata memang hasilnya positif gitu Dok ya, positif lupus dengan segala gejala klinis dan urusan laboratorium. Jadi ketika mereka kita katakan bahwa, "Oh," atau Kakak ini menderita penyakit lupus, mereka pasti akan langsung, "Waduh saya lupus nih ya, saya lupus, apa namanya, penyakit autoimun, bagaimana sekolah saya, pekerjaan saya." Tentu mereka akan sangat Mhm. seperti itu. Dan, kabar baik adalah satu, pertama seperti, yang kita ketahui bahwa setiap penyakit itu kan ada obatnya gitu ya, setiap penyakit itu ada obatnya, insya Allah ada obatnya. Dan dari data pun dikatakan bahwa dengan kemajuan obat saat ini gitu ya, cukup lengkap, dikatakan bahwa angka kesintasan lupus itu sangat meningkat, Dok. Jadi Mmm. ketika sangat meningkat ya, sekitar tahun 2000-an ke situ, angka kesintasan lupus itu ada di atas 90%. Kalau tidak salah 94 sampai 98%, dan kalau paling tinggi di Cina itu 98% angka kesintasannya, kemudian kalau yang kedua adalah di, Hong Kong ya di atas 90%. Nah di Indonesia pun ini cukup cukup bagus Dok, jadi penelitian dari guru dan juga di hematologi, dokter Lani dan lain-lain, dikatakan bahwa kesintasan untuk lupus itu 1 tahunnya itu adalah di atas 90% itu 94%, kemudian 5 tahun 89%, dan, 10 tahunnya adalah 82%. Jadi angka kesembuhannya itu atau angka-angka remisinya itu cukup cukup bagus pada pasien-pasien lupus. Karena, apa namanya, obat-obatannya juga cukup lengkap dan dibantu oleh nanti pemerintah juga sudah menyediakan obat-obatan yang, memang kalau diuangkan tuh mahal sih, Dok, ya. Tapi karena, ternyata pas obat-obatan itu ternyata memang sebagian besar di-cover oleh BPJS gitu, Dok. Jadi sangat membantu pasien-pasien kita, dan dari pengalaman pun memang pasien-pasien yang awalnya ya seperti tadi, awalnya mungkin, stres gitu ya, ketika stres apa mendekat diagnosis lupus, kemudian memang memerlukan kesabaran gitu ya, tapi insya Allah, dengan, data yang tadi, dengan obat-obatan yang ada, pasien-pasien dapat, berkuliah, kalau misalnya dengan sekolah seperti biasa, kuliah seperti biasa, bekerja seperti biasa, tetapi memang kita memerlukan, kesadaran bahwa ini merupakan bukan penyakit yang hilang atau sembuh dalam seminggu atau 2 minggu, tapi memang memerlukan pengobatan jangka panjang, dan memang disebutnya bukan sembuh tapi remisi gitu ya. Jadi, apa namanya, remisi artinya, dapat dikendalikan, tapi memang autoimunnya sendiri tetap masih ada, seperti itu. Ya, jadi biasanya kayak memang kan sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang memerlukan tata kelola jangka panjang gitu. Nah, kalau masalah udah makan obat jangka panjang dalam tanda petik seumur hidup, udah belum apa-apa kan rasanya sudah, Iya aduh bagaimana ini ya, iya, sehingga, kita harus menjaga, jangan sampai putus berobat gitu ya. Karena betul kalau betul. sudah putus berobat biasanya dalam tanda petik, ketika kambuh kembali itu menjadi lebih berat gitu ya. Nah, tadi Dokter Dinar mengatakan bahwa perkembangan sekarang ini kesintasan makin meningkat termasuk di kita karena penunjang, diagnostik, kemudian akses terhadap pengobatan sudah jauh lebih baik. Nah, kalau kira-kira 10 tahun yang lalu lah, zaman-zaman kita sekolah di kedokteran gitu, dibandingkan dengan sekarang, perbedaan yang paling utama dalam tata kelolanya apa Dokter Dinar? Mungkin yang pertama adalah kesadaran ya, Dok, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh mungkin kesadaran atau imun itu kan akan, meningkat tuh akhir-akhir ini ya. Jadi sebelumnya, apa namanya, mungkin zaman dulu pun kalau kalau yang saya ingat gitu ya, pasien-pasien misalnya yang pasien-pasien yang banyak yang pasien-pasien dengan gejala-gejala yang nggak jelas gitu ya. Dari situ mungkin dulu tuh masih kita berpikir mungkin ini karena santet atau seperti itu ya, Dok, ya. Tapi mungkin sebetulnya gejala-gejala itu dari dulu juga sudah ada gejala autoimun itu. Nah, itu mungkin kalau sekarang dengan pengetahuan yang dan alat pemeriksaan yang bagus, dan obat-obatan yang bagus tadi, maka kesintasan juga lebih tinggi, dan juga obat-obatan tentu ya. Obat-obatan kalau bisa selain dari obat-obatan yang konvensional tadi memang, pengobatan-pengobatan juga yang, sudah banyak pengobatan-pengobatan yang, misalnya zaman dulu Pak obat yang sudah tidak mempan dengan satu obat, ya sudah gitu istilahnya, eee, nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya kan. Tapi kalau sekarang apabila tidak dengan satu obat, mungkin ada beberapa obat lain yang bisa diberikan dengan obat yang semakin banyak pilihan saat ini tuh.
Ya, jadi opsi pengobatan sekarang tuh jauh lebih dalam tanda petik lebih Ya, banyak dan, lebih, dalam tanda petik lebih aman gitu ya, ya, karena, eee, tidak ada serangan kiri kanan gitu ya, tidak nyikut kiri, tidak nyikut kanan. ya, Kelainan lupusnya itu yang di ini karena sana seperti kanker juga kan, sel kankernya aja yang sekarang itu ditembak, yang sel-sel sehatnya mah diamankan. Mungkin lupus juga seperti itu sehingga, kesintasannya makin lama makin, membaik gitu. Ini kalau seseorang gitu ya, Dokter Dinar, eee terkena oh ya masih muda, kemudian terkena lupus, kemudian dia, eee, tuh untuk pengobatan, kira-kira berapa lama, keluhan-keluhannya itu? Kalau kan ini kan maaf, yang TB itu kan kalau makan obat 2 minggu udah bagus, sudah terjadi, konversi sputum. Kalau ini, kira-kira berapa lama sehingga dalam tanda petik keluhan berkurang, kemudian dia bisa hidup lebih normal lagi, makan lebih enak, tidur nyaman, kira-kira setelah pengobatan berapa lama itu? ya, Dok. Memang tergantung pada, manifestasinya gitu ya, Dok, ya. Karena lupus itu tadi spektrumnya sangat luas sekali mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau misalnya, sebagai contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya, pasien dengan lupus dengan, keluhannya yang ringan sakit sendi aja gitu, sakit sendi, ada artritis, ada sendi bengkak, nyeri sendi, nyeri, bengkak gitu, kemudian di banyak sendi, kemudian rambut rontok, kelainan kulit, termasuknya ringan atau ringan sedang ya, Dok, ya. Nah, kalau untuk, memang untuk pemberian, untuk terapi pemberian, pemberian autoimun pada terapi autoimun ini kan, tim pertamanya adalah steroid gitu ya. Jadi steroid ini dapat kita berikan, untuk jangka pendek jadi berlama-lama karena memang efek sampingnya yang cukup banyak. Yang kedua imunosupresan. Nah, kalau hanya untuk menghilangkan gejala-gejala seperti itu, misalnya sakit sendi, kelainan kulit, rambut rontok, itu relatif relatif cepat sih betul Dok. Karena, misalnya dalam dirawat pun bisa 3 hari, 4 hari, sakit sendinya insya Allah sudah hilang kalau untuk sakit sendinya. Mmm, Sakit sendinya kita kelainan kulitnya juga misalnya awalnya flare gitu, ada malaras, ada ya, kulit, itu juga cukup cepat kalau untuk seperti itu Dok. 1 minggu pun insya Allah sudah hilang gitu ya. Cuma masalahnya adalah, hilang dengan pengobatan gitu ya. Ya sertan obatnya itu nanti steroid itu dia memang harus, diberikan untuk memberikan efek dengan cepat, dengan tapi dia hanya sebagai, obat sementara, obat jembatan untuk mendapatkan sebelum mendapatkan obat autoimun imunosupresannya. Jadi nanti, meskipun keluhannya sudah hilang, tapi tetap, steroidnya tetap kita pertahankan, kemudian sampai kita tapering down, diturunkan dosisnya perlahan-lahan, sampai imunosupresannya, bekerja. Kemudian kalau contoh yang lain misalnya pada pasien yang berat, pada pasien berat misalnya lupus nephritis gitu ya, Kak. Untuk lupus nephritis termasuk termasuk, lupus yang berat ataupun misalnya neuropsikiatrik lupus, misalnya lupus dengan kelainan pada saraf dan otak, itu termasuk lupus yang berat. Nah, biasanya pasien misalnya pada neuropsikiatrik lupus gejalanya adalah pasien dengan kejang, penurunan kesadaran, atau misalnya dengan lupus nephritis dengan bengkak-bengkak gitu seperti Dok ya. Dan untuk lupus nephritis maka patokannya itu adalah, protein urinnya. Protein urinnya kalau, di atas 500 miligram disebut dengan lupus nephritis. Nah, kita berikan steroid, dosisnya memang dosis tinggi 500 miligram selama 3 hari disebut dengan push dose, kemudian dilanjutkan dengan, steroid dosis, tinggi, oral. Nah, pada pasien-pasien dengan lupus nephritis dengan protein yang tinggi itu target itu adalah sebetulnya di dalam waktu 2 bulan itu harus turun, 50% dari awalnya. Misalnya awalnya 1000 miligram menjadi 500 miligram. Itu adalah target sesuai dengan, panduan. Tapi pada kenyataannya itu bisa jadi lebih cepat sih, Dok, ya. Ya terbiasa misalnya dalam 1 bulan udah di bawah 100 miligram gitu ya. Jadi memang, kalau untuk yang lupus ringan, kelainan sendi, kelainan kulit itu cukup cepat, 1 minggu pun gejala-gejala sudah hilang insyaallah gitu dengan obat-obatan, tapi obat-obatannya dengan, lanjut. Untuk, yang lupus yang berat memang agak lama, tapi, biasanya dalam 1 bulan pun keluhan-keluhannya sudah membaik. Tapi kalau misalnya untuk mencapai seperti tadi misalnya bisa ya seperti biasa, kemudian bekerja seperti biasa, itu adalah biasanya kalau untuk yang lupus berat itu,
3 bulanan, Dok, 2 bulan, 3 bulan insya Allah sudah mulai bisa bekerja seperti biasa lagi demikian, Dok. Tapi Ya, kalau untuk oke. lupus ringan sih cepat, Dok. Iya, baik. Sehingga mungkin kita juga perlu perlu mengingatkan, hati-hati kalau misalnya sudah sekian bulan, sekian minggu terasa enak, jangan menghentikan obat gitu kan. Iya Kan kita iya. kan udah enak deh, udah enak, berhenti obat nantinya ini, apa namanya, kambuh lagi, flare gitu ya istilahnya kan, flare lagi yang berat. Nah, kemudian kalau sudah dalam tanda petik terkendali, remisi tadi dikatakan oleh dokter, Dinar. Eee, Bisa nggak kembali misalnya boleh nggak berolahraga, sekarang kan usum padel, boleh nggak main padel lagi, boleh nggak misalnya sesepedahan lagi ngegoes dengan teman-teman segala macem gitu, atau harus harus membatasi gitu, aktivitas fisik tertentu. Dan bagaimana dengan makanan? Mohon maaf ya, bakso tahu, batagor itu mungkin gitu ya, Iya masih iya boleh iya. dikonsumsi gitu, mangga. Ya, Dok, memang, kalau makanan sebetulnya nggak ada makanan yang khusus ya, Dok, ya, nggak ada makanan khusus yang nggak boleh, jadi, halalan thayyiban aja seperti biasa. Cuma intinya adalah tadi yang, kita harus mencegah makanan-makanan yang tadi yang mengandung pengawet, pewarna-pewarna, fast food, junk food yang di situ banyak, apa namanya, bahan-bahan tambahan yang mungkin dapat mencetuskan gitu ya, untuk makanan. Jadi nggak, apa namanya, ikan, ayam, telur, sayur yang seperti itu mungkin tidak ada masalah untuk pasien-pasien lupus ini. Yang kedua adalah untuk aktivitas memang, pada pasien-pasien autoimun, pada pasien lupus ini justru memang disarankan untuk beraktivitas seperti biasa. Tentu dengan, apa namanya, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Contohnya misalnya, eee, pasien-pasien autoimun itu maka disarankan untuk aktivitas yang, low impact ya, Dok, ya, seperti jalan, naik sepeda, seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang berhubungan dengan sakit sendi, maka olahraga yang disarankan itu adalah tai chi, yoga, itu, eee yang berhubungan dengan peregangan-peregangan. Jadi memang ada olahraga yang untuk kesehatan secara umum yaitu yang aerobik dan low impact tadi, ada juga yang olahraga-olahraga yang khusus untuk, kelainan organnya. Nah, bagaimana dengan yang sekarang misalnya padel seperti itu, boleh-boleh aja, semua juga boleh, tapi, memang tidak boleh berlebihan, seperti itu, Dok, ya. Karena ada beberapa memang yang karena kelelahan pun memang dapat mencetuskan lupus, tapi secara umum boleh sih, biasa berlebihan. Secara umum bisa nih. Jadi Ya begini Dokter, Dinar, kan kalau sendiri gitu ya, sakit gitu, keluarga sarehat tuh, ini asap panggeringan gitu, ya pangripuknya gitu. Tetapi ya kalau misalnya kita datang ke satu tempat, ke rumah sakit loh, ternyata masih banyak yang lebih ini. ya ya Kemudian, kita berkumpul dengan sesama gitu yang sama-sama sakit, lupus, ternyata banyak ilmu-ilmu yang diperoleh, yang bisa dalam tanda petik membantu untuk lebih merasa sehat, lebih menyehatkan lagi. ya. Ada nggak kelompok-kelompok di kita ini yang memang spesifik untuk melakukan itu sehingga bisa bertukar pikiran, ngobrol, nobar gitu kan atau Iya, Dok, ya, Dok, ya. Ya, memang sangat penting sekali sih dukungan seperti itu, Dok, ya. Itu, satu seperti yang kriminal tadi, apa namanya, bisa ngobrol, berkeluh kesah, nobar, dan lain-lain ya. Dan kalau untuk lupus itu ada namanya, Yayasan Samsi Duha, Dok, ya, yang oleh, Ibu Dian Sarid, itu merupakan suatu organisasi, yang juga cukup terkenal di Samsi Duha. Kemudian yang rheumatoid arthritis ada namanya Sahara. Kemudian bahkan, beberapa, dokter juga mereka punya komunitas masing-masing gitu. Misalnya saya di rumah sakit Santosa, pasien-pasien saya itu mereka membentuk kelompok sendiri gitu ya, membentuk kelompok sendiri, ada grupnya sendiri gitu, Globus Autoimun, Rumah Sakit Santosa. Nah, di sana mereka selain ada informasi-informasi, tapi juga mereka juga salah satu kelebihannya adalah dapat ini, saling membantu apabila ada obat yang habis gitu, bisa saling membantu seperti itu karena kadang-kadang ada yang tersisa atau misalnya mereka dapat akses kan, jadi ketika ada di sana mereka kesulitan obat mereka saling membantu dan itu juga apa namanya ya, ada beberapa yang memang yang sudah senior gitu ya, pasien-pasien lupus yang sudah senior dan memang biasanya sudah remisi dan mereka biasanya cukup membantu dalam, memberikan semangat, memberikan, edukasi-edukasi praktis kepada sesama pasien, demikian, Dok. Jadi memang ya. sangat penting sekali komunitas-komunitas seperti itu, Dok. Iya, memang penting sekali ya untuk membantu dalam tanda petik mengingatkan
jangan lupa Iya. makan obat gitu ya, mengingatkan lebih 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 dalam tanda petik bersukaria bersama untuk, tidak memikirkan bahwa penyakit ini saja teh kenapa saya teh masih muda, sudah Iya. begini, kenapa kenapa kenapa, itu justru menurunkan sistem imun juga gitu kan, dibandingkan Iya. kalau ada dukungan dari sejawat, dari sebaya, dari keluarga, juga dari pihak-pihak yang lain itu akan lebih 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 cepat membawa seseorang ke dalam proses pemulihan. Nah, Dokter Dinar, kira-kira pesan-pesan apa kepada masyarakat kita agar kan gitu dia, ya mencari cengkeh mah biasa gitu kan gitu, Iya. udahlah dianu dulu gitu. Tapi padahal kita harus lebih curiga bahwa memang jangan-jangan ini satu bagian dari otomi apalagi masih muda, kan kalau kita tijalikeun tuh, tijalikeun hati dinya untung kepotong oge padahal nyeri, padahal sudah lupus gitu. Pesan Dokter Dinar kepada, eee pendengar Ikra Medical Podcast itu kira-kira seperti apa? Mangga. Ya, pesan saya bagi, bagi pendengar Inka Podcast, terutama mungkin bagi yang masih muda gitu kalau hubungannya dengan autoimun ya, Dok, ya, masih muda, perempuan muda gitu ya, apabila Anda misalnya bila kita mempunyai keluhan-keluhan seperti misalnya sendi gitu ya, terutama, bengkak, kemudian merah dan menahun gitu ya, atau bukan menahun tapi, lama gitu ya, lebih dari 1 bulan, lebih dari 6 minggu. Nyeri jadi itu kan bukan merupakan sesuatu yang normal ya untuk yang masih muda gitu ya. Kemudian apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti rambut rontok, kemudian ada, gampang capek gitu ya, aktivitas biasa-biasa saja terasa capek gitu ya, bangun tidur terasa nggak segar gitu, kemudian ada rambut rontok apa ya, kelainan kulit apalagi mungkin gejala-gejala yang lain misalnya, eee bengkak-bengkak pada tungkai, kemudian ada sesak napas, kemudian ada juga mungkin, eee, ada keluhan-keluhan misalnya kalau wanita muda itu misalnya, ada keguguran berulang gitu ya. Jadi ada beberapa pasien yang, udah beberapa kali keguguran ternyata, baru keempat kali baru dirujuk ke reumatologi ternyata itu merupakan suatu pasien autoimun. Jadi apabila ada gejala-gejala tersebut cukup, di buku juga dikatakan bahwa apabila ada 2 gejala atau lebih maka kita harus waspada, jangan sampai kita menyepelekan, gejala-gejala yang kita rasakan karena itu merupakan sinyal bahwa tubuh kita memerlukan pemeriksaan gitu ya, Dok, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh, tapi juga jangan sampai kita menjadi overthinking gitu ya, karena pegal-pegal sedikit, sudah olahraga pegal-pegal itu kan bukan sesuatu yang itu mah sesuatu yang normal gitu ya. Jadi, kita harus tidak boleh menganggap remeh, tapi juga jangan overthinking. Dan apabila kalau ada gejala-gejala seperti itu, maka sebaiknya kita periksakan ke dokter, untuk spesialis penyakit dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti dokter akan memeriksa, kemudian apabila perlu mungkin akan pemeriksaan autoimunnya. Dan pasien-pasien autoimun yang mungkin, juga ada yang menonton, juga mungkin, saya katakan bahwa ketika kita mendapatkan penyakit autoimun ataupun dalam halnya lupus, maka tetap semangat karena, setiap penyakit ada obatnya, kemudian selama kita semangat, selama kita tetap berdoa dengan, kerjasama antara kita semua, antara dokter, pasien, dan semua tenaga kesehatan lainnya, insya Allah, ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan gitu ya. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, kuliah seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan, berkeluarga seperti biasa. Ya Dok, mungkin dari saya. Ya, baik terima kasih Dokter Dinar, alhamdulillah, eee sudah memaparkan, mengenai lupus ini salah satu bagian dari penyakit autoimun yang banyak sekali kan autoimun itu dan tapi paling sering ditemukan dan dikeluhkan oleh, masyarakat kita, jadi sejawat Ikra Medical Podcast kita sudah alhamdulillah sudah mendapat penjelasan mengenai sisi lupus eritematosus sistemik dari Dokter Dinar Farisiadin, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Beliau di Rumah Sakit Cililin, kemudian di Rumah Sakit Mayapada dan juga di Santosa Bandung Sentral, yang di Kebonjati ya Bandung Sentral teh. Jadi Ya. tiap hari pulang naik kereta api ya tuh, tinggal mentas. Ya Dok. Iya, terima kasih banyak Dokter Dinar, mudah-mudahan, ilmu yang disampaikan bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan oleh, eee,
para sejawat, teman-teman, saudara-saudara, sahab sahabat Ikra Medical Podcast, sekali lagi, bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan nanti kontak dengan Dokter Dinar, yang penting bahwa insya Allah, eee, penyakit ini dapat dikendalikan. Jadi bukan keputusan, "Aduh, ah," gitu ya. Jadi bisa dikendalikan dan bisa kembali normal. Eee Aktivitas kembali normal, kemudian saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang terkenal Samsi Duha, kemudian juga di kelompok-kelompok di rumah sakit sendiri atau dia juga ada yang saling membantu sehingga kita punya teman untuk curhat, untuk berbagi, keluhan, untuk meminta, saran, meminta pertolongan dan itu akan lebih lebih membuat kita semangat untuk menjalani hari esok. Sekali lagi, Dokter Dinar terima kasih banyak untuk wakaf waktu dan ilmunya, sejawat teman-teman Ikra Medical Podcast, sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Saya Primal Sujana dari Ikra Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran, yang mendapat kehormatan untuk memandu acara ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan Dokter Dinan mohon jangan kapok. Nanti kapan-kapan Insyaallah Dok, Ikra monggo mungkin terima kasih. meminta Dokter Dinar untuk menyampaikan lagi paparan di, Medical Podcast kami ini. Sekali lagi terima Siap. kasih banyak, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun. wabarakatuh. Mangga Dok, atur nuhun Dok.